Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam renungan Embus Surgawi pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ataupun renungan buat kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk belajar firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat memberkati kami, dapat menguatkan kami, dapat mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya memberikan tema, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kita sebagai orang-orang percaya saat ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kita boleh menikmati, bagaimana kita boleh merasakan damai itu, bagaimana kita boleh menikmati janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini adalah salah satu janji Tuhan, yaitu janjinya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang pertama, bagaimana kita boleh menikmati rancangan Tuhan damai itu dalam kehidupan kita, yaitu percaya. Kita perlu percaya apa yang menjadi janji Tuhan. Percaya yang dimaksud di sini bahwa walaupun kita menghadapi suatu masalah, walaupun kita menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya apa yang menjadi janji Tuhan. Kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa ada sebuah buku yang pernah saya baca bahwa mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan dapat menghilangkan rasa takut, dapat menghilangkan rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa menghilangkan? Karena kita yakin bahwa janji Tuhan itu bukan main-main. Pasti Tuhan akan nyatakan bahwa tadi dikatakan bahwa rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat setiap kehidupan kita saat ini. Jadi kita sebagai orang-orang percaya perlu kita mempercayai apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu tetap berdoa. Sebagai orang percaya, perlu kita berdoa. Perlu membangun hubungan yang baik. Perlu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim. Bagaimana kita boleh melihat ataupun merasakan damai itu di dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ya, kita perlu punya hubungan komunikasi dengan Tuhan. Karena di ayat seterusnya, di ayat yang ke-12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia akan mendengarkan. Pastilah kalau Tuhan mendengarkan, pasti Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi rancangannya dalam kehidupan kita, apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai terputus. Jangan sampai kita juga terlena dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu kita merendahkan hati. Perlu kita berdoa, apapun segala sesuatu yang kita lakukan, perlu kita meminta tuntunan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya itu boleh menikmati, boleh melihat kebaikan Tuhan itu, perlu kita meyakini apa yang menjadi janji Tuhan. Dan perlu kita membangun
hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita terus merendahkan hati dan berdoa di hadapan, sehingga rancangan Tuhan bukan rancangan kejelekan tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa bagaimana rancangan Tuhan itu, janji Tuhan itu boleh terjadi, boleh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap meyakini apa yang menjadi janji-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga Tuhan terus membangun hubungan yang baik dengan Engkau, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami, terus memberikan pemahaman, pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih, dengan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.